Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Jepang menjadi penghasil makanan laut berkualitas tinggi, dan menjaga sumber daya lautnya untuk keberlanjutan jangka panjang. Simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe. Industri perikanan laut di Jepang, khususnya eksploitasi ikan besar seperti ikan tuna, ikan todak, sunfish, merupakan salah satu sektor ekonomi kelautan terpenting di negara ini. Dengan sejarah ratusan tahun, perikanan Jepang tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, tetapi juga terkait erat dengan budaya dan masakan tradisional Jepang. Jepang merupakan salah satu negara terdepan di dunia dalam penangkapan ikan tuna dan juga terkenal dengan teknik penangkapan ikan yang maju dan keberlanjutan, terutama tuna sirip biru, yang merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi di Jepang. Ikan ini seringkali ditangkap di Samudra Pasifik, terutama di dekat pantai timur Jepang. Tuna sirip biru populer karena dagingnya yang lezat terutama bagian perut, yang sering digunakan dalam hidangan sushi dan sashimi kelas atas. Penangkapan ikan tuna di Jepang menggunakan berbagai metode, mulai dari penangkapan ikan longline hingga pursin. Tergantung pada skala dan tujuan tangkapan, penangkapan ikan longline sering digunakan untuk menangkap tuna berkualitas tinggi, sedangkan pursin digunakan untuk memanen dalam jumlah besar. Untuk pasar massal, ikan todak juga merupakan salah satu spesies ikan besar yang sangat bernilai di Jepang. Ikan ini sering hidup di perairan dalam dan terutama ditangkap dengan longline. Ikan todak dagingnya berwarna putih, padat dan manis alami, sering diolah menjadi hidangan panggang sashimi. Tidak seperti tuna, ikan todak sering ditangkap di perairan yang lebih lepas pantai, yang membutuhkan kapal penangkap ikan modern dan awak yang berpengalaman. Penangkapan ikan todak di Jepang tidak hanya terkonsentrasi di perairan sekitar Pulau Honshu, tetapi juga meluas ke Samudera Pasifik dan Hindia. Pursin adalah alat penangkapan yang paling umum di industri perikanan di Jepang, sering digunakan untuk menangkap gerombolan ikan besar seperti tuna. Teknik penggunaan pursin membutuhkan koordinasi yang cermat antara awak dan kapal. Ketika gerombolan ikan terdeteksi, kapal akan melemparkan jaring di sekitar area tersebut, kemudian kencangkan bagian bawah jaring untuk membentuk budidaya raksasa ikan besar seperti tuna, todak dan lainnya. Makanan laut Jepang selalu sangat dihargai karena kualitas dan rasanya, namun untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, Jepang terus menyeimbangkan kebutuhan untuk mengeksploitasi dan melindungi lingkungan laut sambil menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penangkapan ikan tanpa merusak ekosistem di masa depan. Industri perikanan laut di Jepang akan terus menghadapi banyak tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga persaingan pasar. Tetapi dengan tradisi dan inovasi yang konstan, perikanan Jepang pasti akan terus berkembang dan beradaptasi. Kapal penangkapan ikan Jepang dilengkapi dengan radar sirip ikan dan GPS untuk menganalisis data laut yang membantu meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, sambil meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, Jepang juga merupakan negara terdepan dalam meneliti dan menerapkan langkah-langkah penangkapan ikan yang berkelanjutan. Karena sumber daya tuna sirip biru mengalami penurunan, pemerintah Jepang membuat aturan ketat tentang kuota penangkapan ikan dan mendorong aquaculture. Beberapa perusahaan Jepang telah berhasil membesarkan tuna sirip biru dari telur hingga dewasa, membuka arah baru untuk mengurangi tekanan pada sumber daya ikan. Budaya kuliner Jepang terkait erat dengan makanan laut segar. Ikan besar seperti tuna memiliki tempat khusus dari sushi, sashimi, hingga hidangan panggang dan hotpot daging ikan berkualitas tinggi. Hal ini terus mendorong industri perikanan Jepang untuk terus meningkatkan kualitas. Dengan menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi, Jepang telah menunjukkan bahwa dengan manajemen ilmiah dan rasa hormat terhadap alam, manusia dapat mengeksploitasi sumber daya laut secara bertanggung jawab, memastikan pembangunan jangka panjang, baik industri maupun ekosistem laut secara keseluruhan. Meskipun ada banyak tantangan ke depan, dengan upaya terus-menerus, Jepang akan terus menjadi salah satu negara terkemuka di bidang ini, baik untuk memenuhi permintaan pasar dan melestarikan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Penangkapan ikan dengan teknologi modern telah membawa kemajuan besar dari sistem penentuan posisi ikan berbasis satelit ke perangkat sonar, yang dapat mendeteksi keberadaan gerombolan ikan di kedalaman ratusan meter.
Kapal penangkapan ikan generasi baru, dilengkapi dengan sistem pembekuan super cepat, yang menjaga kualitas ikan di laut. Sementara perangkat lunak analisis daya laut membantu memprediksi secara akurat area tempat ikan besar kemungkinan berkumpul. Namun sisi buruk dari perkembangan ini adalah meningkatnya resiko penangkapan ikan berlebihan, terutama untuk spesies yang bernilai tinggi seperti tuna sirip biru. Perubahan iklim global terdampak besar pada industri penangkapan ikan besar di Jepang. Suhu laut yang meningkat telah mengubah rute migrasi ikan, yang membuat banyak daerah penangkapan ikan tradisional kurang produktif. Kuota penangkapan tuna disesuaikan setiap tahun berdasarkan laporan ilmiah tentang stok ikan. Pemerintah juga mendorong transisi dari penangkapan ikan liar ke aquaculture untuk beberapa spesies ikan besar. Teknologi otomatis mengubah cara kapal penangkap ikan beroperasi, sistem penjangkaran otomatis, jaring yang dikendalikan dari jarak jauh, mesin penggulung dan peralatan sortir ikan di atas kapal telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara signifikan. Tren ini terutama terlihat pada kapal-kapal besar, yang setiap pelayarannya membutuhkan 20 hingga 30 awak kapal, kini hanya membutuhkan 8 hingga 10 awak saja. Meskipun tekanan pada sumber daya manusia telah berkurang, perubahan ini mengharuskan nelayan untuk memiliki keterampilan teknis yang lebih tinggi.